Tes 1, 2, 3, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fawal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini, di tengah kita sedang menjalankan ibadah siam Ramadan, kita bisa meluangkan waktu untuk mendengarkan kajian-kajian dan kita niatkan dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu, mencari dan mendalami agama melalui kajian-kajian online seperti ini. Mudah-mudahan ini menjadi satu penyempurna amalan ibadah siam Ramadan kita dan mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan siang hari ini kita akan mendiskusikan tema tentang sholat Idul Fitri ketika terjadi wabah penyakit atau pandemi yang dihadapi oleh masyarakat kita, dan kemudian sholat Idul Fitri ini dilakukan di rumah. Bagaimanakah tata cara sholat Idul Fitri di rumah? Apa yang kemudian dilakukan dari urutan-urutannya? Insya Allah inilah yang akan kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama, kita pahami terlebih dahulu bahwa sholat Idul Fitri hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sholat Idul Fitri secara hukum tidak sampai wajib, akan tetapi hukumnya adalah sunnah muakkadah. Maknanya sunnah yang sangat ditekankan, sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga saking ditekankannya sholat Idul Fitri ini, bahkan nanti ada satu kesunahan, ya, satu anjuran, bahkan orang-orang dalam kondisi nifas, dalam kondisi haid, ya, dibolehkan bahkan bisa menghadiri sholat Idul Fitri. Tentu dalam rangka menyaksikan syiar sholat ini. Sangat kemudian bagian dari itu adalah anak-anak. Juga dibolehkan untuk menghadiri sholat Idul Fitri. Sekali lagi, ini menunjukkan akan kesunahan atau anjuran yang luar biasa dalam menjalankan hari raya atau sholat sebagaimana yang ditentukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam kondisi normalnya. Tetapi dalam kondisi tertentu, misalnya terjadi wabah, ya, sehingga dikhawatirkan terjadinya penularan atau penyebaran virus semakin membesar di masyarakat, maka dalam kondisi seperti ini ada ketentuan yang membolehkan untuk sholat Idul Fitri di rumah masing-masing. Tentu sebagaimana umumnya dalil, ya, bahwasanya la dharara wa la dhirar, tidak boleh memberikan madarat dan juga tidak boleh menerima madarat dari orang lain. Demikian pula kaidah-kaidah di dalam fikih yang mengatakan bahwa al-amru idza dhaqa ittasa'a wa idza ittasa'a dhaqa. Perkara atau hukum itu kalau dalam kondisi longgar, dalam kondisi normal, maka menjadi sempit hukumnya. Tapi kalau dalam kondisi sempit, maka menjadi longgar kembali. Ala kulli hal, pada dasarnya secara normalnya sholat Idul Fitri dilakukan di rumah, dilakukan di lapangan atau di masjid atau di tempat mushola dan seterusnya. Tetapi dalam kondisi terjadi wabah, terjadi kondisi yang dikhawatirkan akan semakin banyak penyebaran penyakit, maka dibolehkan untuk melakukan sholat di rumah.
Sehingga kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini yang umumnya menjadi satu perdebatan di masyarakat kita. Ada yang mengatakan pokoknya harus tetap sholat di lapangan atau sholat di masjid. Ada yang mengatakan sholat di rumah. Ya, maka wallahu alam kembali kepada kondisinya masing-masing. Ketika wilayah tersebut atau daerah tersebut menjadi wilayah yang penyebaran virus ini cukup besar, resikonya cukup besar, maka lebih baik sholat Idul Fitrinya di rumah masing-masing. Adapun bagi wilayah dalam kondisi yang tidak terlalu dikhawatirkan atau penyebarannya belum luas, madaratnya lebih kecil, maka sholat Idul Fitri bisa dilakukan di lapangan atau di masjid, tentu dengan memperhatikan protokol kesehatan atau protokol pencegahan COVID yang telah ditentukan oleh pemerintah setempat. Untuk itu sudah saatnya kita tidak terlalu banyak memperdebatkan hal ini. Bagi yang dalam kondisi wilayahnya aman, silakan untuk mengerjakan sholat di lapangan. Tapi dalam kondisi wilayahnya banyak penyebaran virus, dikhawatirkan banyak madarat yang terjadi, maka akan lebih maslahat kalau sholat Idul Fitri dilakukan di rumah masing-masing. Masing-masing punya dalil, masing-masing ada landasannya, maka bagi Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam kondisi ini mana yang kemudian sesuai dengan kondisinya, itulah yang bisa diterapkan dalam menjalankan sholat Idul Fitri yang akan datang ini. Untuk itulah kita akan menyampaikan, insya Allah kalau pelaksanaannya di lapangan secara normal kita sudah banyak tahu. Kemudian bagaimana dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri yang dikerjakan di rumah ketika dalam kondisi wabah penyakit yang penularannya ada di mana-mana. Yang pertama, kita akan memahami dulu tentang Idul Fitri. Apa yang dimaksud dengan Idul Fitri? Kata Idul Fitri berasal dari kata Id dan kata Al-Fitri. Kata Id berasal dari kata ada ya'udu, yang maknanya adalah kembali. Ada ya'udu maknanya kembali. Al-Fitri, kata Al-Fitri di sini punya dua makna. Dan kata Al-Fitri ini nanti kembali pada akar katanya. Yang pertama adalah kata Al-Futur. Al-Futur maknanya adalah makanan pertama yang kita makan. Setelah kita lama nggak makan, kemudian kita makan kembali, nah, makanan yang pertama yang kita makan ini namanya Al-Futur. Namanya Al-Futur. Maka kalau kita kembalikan makna Idul Fitri dengan makna Al-Futur, maknanya adalah makan, maka Idul Fitri maknanya adalah kita kembali makan. Hari raya di mana kita kembali makan setelah menjalankan puasa selama 1 bulan lamanya, maka hari raya ini disebut dengan Idul Fitri. Hari raya kita kembali makan setelah lama di pagi hari dalam kondisi berpuasa kita tidak makan. Untuk itu kalau Idul Fitri maknanya ini sekali lagi maknanya adalah hari raya atau hari di mana kita kembali makan setelah kita berpuasa Ramadan. Untuk itu kalau ada yang kemudian menerjemahkan Idul Fitri ya, kemudian diterjemahkan dengan hari di mana kita kembali makan, ini mengambil akar kata dari kata Al-Futur. Untuk itu nanti zakat yang mengiringi zakat yang mengiringi datangnya Idul Fitri disebut dengan Zakatul Fitri. Sehingga yang lebih tepat istilahnya adalah Zakatul Fitri. Kemudian yang kedua, kata Al-Fitri, akar kata dari kata tersebut adalah kata Al-Fitrah. Al-Fitrah dalam lisanul Arab maknanya adalah ma'rifatullah. Idul Fitri yang maknanya fitrah, maknanya adalah hari di mana kita kembali mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka dari dua pengertian ini, dua akar kata ini setidaknya yang banyak kita jumpai, mana yang lebih mendekati adalah kata Al-Fitri di sini maknanya adalah Al-Futur. Idul Fitri maknanya hari raya, hari di mana kita kembali makan. Untuk itulah nanti di antara adab kita dalam menjalankan Idul Fitri ini adalah sebelum berangkat
ke ke masjid atau sebelum berangkat ke lapangan atau sebelum nanti kita menjalankan salat Idul Fitri di rumah, ada anjuran untuk makan terlebih dahulu karena supaya membedakan yang kemarin-kemarinnya bulan Ramadan di waktu pagi seperti itu kita tidak dalam kondisi makan, inilah hari raya kita kembali makan, maka sunnahnya adalah mengawalinya dengan makan di pagi hari. Maka ini yang dimaksud dengan Idul Fitri. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah, bagaimana ketentuan dan tata cara sholat Idul Fitri, lebih khusus kalau kita kerjakan di rumah? Ada dua hal yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah bahwa ketika kita menjalankan Idul Fitri ada persiapan sholat Idul Fitri. Ada persiapan sholat Idul Fitri. Kemudian yang kedua ada pelaksanaan sholat Idul Fitri. Baik nanti kita kerjakan di lapangan atau kita kerjakan di masjid atau kita kerjakan misalnya di rumah, kita penting untuk melakukan dua hal ini. Yang pertama persiapan dan yang kedua adalah pelaksanaan sholat Idul Fitri itu sendiri. Yang pertama terkait dengan persiapan sholat Idul Fitri, pada dasarnya ya mau dilakukan dimanapun ini sama, kita kerjakan dua-duanya, pelaksanaan persiapan sholat Idul Fitri dan pelaksanaan sholat Idul Fitri. Ketika kita menjalankan sholat Idul Fitri di rumah, sebelum menjalankan sholat Idul Fitri, kita dianjurkan untuk mandi besar, kemudian memakai wangi-wangian, ya kemudian memakai pakaian yang terbaik yang kita miliki. Jadi meskipun dilakukan di rumah, kita menjalankan sholat Idul Fitri di rumah, ini tetap nanti dianjurkan kita mandi besar sebelum menjalankan sholat Idul Fitri, kita mandi besar. Dan afdalnya mandi besar ini ketika sudah menjelang sholat Idul Fitri, menjelang pelaksanaan Idul Fitri, sehingga habis sholat subuh kita mandi besar. Kemudian memakai wangi-wangian, ya ini disunahkan. Kemudian yang ketiga adalah memakai pakaian yang terbaik. Hal ini sebagaimana dalil dari sebuah riwayat hadis yang disampaikan dari sahabat Al-Hasan Al-Bas. Qala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil aidain an nalbisa ajwad ma najid wa an natatayyaba bi ajwad ma najid. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami ketika datang sholat Idain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kami ketika menjalankan sholat Idain untuk menggunakan pakaian yang terbaik yang kami dapati, bi ajwad ma najid, dengan pakaian yang terbaik. Sehingga perlu kita garis bawahi bahwa yang dianjurkan untuk kita pakai di hari raya Idul Fitri adalah pakaian yang terbaik, bukan pakaian yang baru. Sehingga kalaulah kita tidak memiliki pakaian yang baru, ini tidak masalah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menggunakan pakaian yang terbaik. Bisa jadi kita punya pakaian yang lebih baik dari pakaian-pakaian yang lain. Tentu yang menutup aurat, yang memenuhi standar sebagai pakaian yang syar'i. Maka ini yang dianjurkan untuk kita gunakan ketika menjalankan sholat Idul Fitri. Maknanya sekali lagi tidak harus yang baru ya, apalagi dalam kondisi seperti ini ya, dalam kondisi wabah penyakit, mungkin biasanya bisa mendapatkan penghasilan lebih di bulan Ramadan seperti ini, karena adanya pandemi seperti ini mungkin berkurang, atau yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung sehingga tidak punya kelebihan uang atau harta untuk bisa membeli pakaian yang baru. Maka jangan khawatir, pada dasarnya yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan pakaian barunya, tapi adalah pakaian yang terbaik. Yang ini maknanya tidak harus baru. Untuk itu ada satu ungkapan di dalam bahasa Arab mengatakan laisal aidu bi saubin jadid walakinnal id liman taqwahu yazid. Idul Fitri bukan dimiliki oleh orang yang pakaiannya baru,
Idul Fitri bukan disimbolkan dengan pakaian baru, tetapi Idul Fitri adalah bagi mereka yang ketakwaannya semakin bertambah. Maka yang terpenting di sini adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita semakin meningkat selesai Ramadan dan kita menjalankan sholat Idul Fitri seperti ini. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan wa anna tatayyaba bi ajwad manajid. Kita diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memakai parfum, memakai minyak wangi. Untuk itu minyak wangi ini bagian dari syariat kita. Ketika menjalankan sholat Idul Fitri, kita dianjurkan untuk menggunakan minyak wangi. Ketika kita sholat Jumat bagi laki-laki, dianjurkan untuk menggunakan minyak wangi. Dan ini perlu diperhatikan karena ada ketentuannya dalam pemakaian minyak wangi bagi seorang laki-laki dan perempuan. Secara umum, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu panduan kepada kita bagaimana kita menggunakan minyak wangi. Jadi ini sunnah, ya, kesunahannya kalau kita kerjakan tentu menyempurnakan ibadah pahala atau pahala ibadah yang kita kerjakan. Untuk laki-laki dibolehkan minyak wangi itu ya baunya menyengat, tetapi tidak dibolehkan ada warna. Tapi bagi wanita ya boleh dia ada warna tapi tidak boleh menyengat baunya. Dan ini yang alam ya, atau kita bisa jumpai kadang-kadang wanita menggunakan minyak wanginya terlalu menyengat baunya sampai bisa tercium oleh orang yang di sekitarnya. Bahkan dalam jumlah atau jarak yang jauh sekalipun kadang masih tercium. Ini tentu dilarang bagi wanita yang seperti itu. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam satu riwayat hadis, dan ini menjadi satu ancaman bagi orang yang, terutama bagi wanita yang menggunakan minyak wangi yang baunya sampai menyengat kemana-mana. Nabi pernah menyampaikan, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat bihi qaumun liyajidu rihaha lam yurih raihatal jannah. Seorang wanita yang dia berjalan melewati satu kaum dan dia menggunakan wangi-wangian, dia menggunakan parfum supaya dicium oleh kaum laki-laki yang ada di sekitarnya, maka wanita tersebut tidak akan mencium bau surga. Tentu ini ancaman yang serius dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan perlu kita perhatikan, wabil khusus bagi kaum muslimin, ya, kaum muslimat terutama, tidak boleh menggunakan minyak wangi yang sampai bisa tercium kepada atau tercium oleh orang lain. Untuk itu meskipun ini sunnah ya, sebelum kita berangkat untuk menjalankan sholat Idul Fitri, perlu menjaga adab-adab seperti ini. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebelum kita menjalankan sholat Idul Fitri, kita disunahkan untuk makan sebelum berangkat. Jadi kita disunahkan untuk makan sebelum berangkat. Dan yang lebih afdal kita makan kurma. Sebagaimana hadis yang disampaikan dari sahabat Anas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamaratin. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keluar untuk menjalankan sholat Idul Fitri sampai beliau makan. Dan beliau makan tamarat, makan kurma. Wa ya'kuluhunna witron. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan kurma dalam jumlah yang ganjil. Maka ini dianjurkan sebelum kita berangkat atau sebelum menjalankan sholat Idul Fitri, dianjurkan untuk makan terlebih dahulu. Dan dianjurkan makan kurma. Dan kurmanya ganjil ya. Ini kalau ada, maka afdalnya adalah kurma yang dikonsumsi. Tapi kalau misalnya tidak ada, ya makan apa yang ada ya, yang penting halal. Insya Allah ini bagian dari adab dan sunnah sebelum kita menjalankan sholat Idul Fitri. Kemudian ketika kita sudah sudah siap ya, tentu kalau kita dalam kondisi biasa, kita dianjurkan dalam perjalanan untuk membaca takbir, Untuk itu, ketika kita sholat di rumah, ya sambil menunggu, ya sambil mempersiapkan, boleh kemudian kita membaca takbir, ya untuk
sebagaimana yang dicontohkan. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah, berikutnya adalah saat pelaksanaan sholat Idul Fitri. Bagaimana ketentuannya ketika kita sholat Idul Fitri kita lakukan di rumah? Pada dasarnya, secara umum tentang sholat Idul Fitri sama ketentuannya ketika kita sholat di lapangan. Untuk itu, dalam sholat Idul Fitri tidak ada adzan dan tidak ada iqamah. Maka tidak ada adzan dan tidak ada iqamah. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idzan taha ilal musalla akhadha fis shalah min ghairi adanin wala iqamah. Ibnu Qayyim mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah sampai ke musola, maknanya adalah tanah lapang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menjalankan sholat tanpa ada adzan dan tanpa ada iqamah. Maka ini menjadi satu ketentuan kalau kita sholat Idul Fitri, ya, baik di rumah maupun di lapangan atau di masjid tidak ada adzan dan juga tidak ada iqamahnya. Ketika kita menjalankan sholat, ketentuan sholat Idul Fitri baik di lapangan maupun di rumah pada hakikatnya sama. Dan tentu ketika kita sholat, ini lebih utama adalah ketika kita menjalankannya dengan berjamaah. Waktu itu kalau kita di rumah ya berjamaah, ada yang mengatakan sholat Idul Fitri ketika dilakukan dengan berjamaah minimal 4 orang, sehingga satu menjadi imam dan satu nanti yang berkhutbah, kemudian tiganya dalam kondisi sebagai makmumnya. Dan tentu tentang pelaksanaan sholat Idul Fitri di rumah ini didasarkan pada satu riwayat hadis yang disampaikan dalam Sahih Al-Bukhari, sebagaimana kisah tentang Anas bin Malik pernah menjalankan sholat Idul Fitri di rumahnya. Untuk itu ini menjadi dalil bolehnya kita sholat Idul Fitri di rumah. Meskipun kalau kita lihat praktek di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau ketika menjalankan puasa Ramadan di tahun kedua Hijriah dan nanti beliau wafat di tahun ke-11 Hijriah di bulan Rabiul Awal, maknanya di tahun ke-11 beliau tidak sampai ketemu dengan bulan suci Ramadan. Sehingga kalau kita hitung, mulai dari tahun kedua Hijriah sampai nanti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, berarti ketemu Ramadannya Nabi tahun terakhirnya adalah tahun ke-11 Hijriah. Tahun kedua Nabi mengawali puasa Ramadan, tahun ke-10 Nabi kemudian terakhir menjalankan puasa Ramadan, maknanya ada 9 kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan puasa Ramadan. Demikian pula tentang Idul Fitri, berarti ada 9 kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan sholat Idul Fitri. Di antara keterangan para ahli ilmu, dari sekian banyak sholat Idul Fitri yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau lakukan di lapangan. Beliau lakukan di lapangan dan hanya sekali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan sholat Idul Fitri di rumah di masjid, itu pun sebagaimana penjelasannya adalah li'udhri matarin, karena ada udzur yaitu hujan yang sangat lebat sehingga tidak memungkinkan untuk menjalankannya di lapangan. Sehingga sholat Idul Fitri di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang umumnya dilakukan di lapangan. Nabi hanya sekali menjalankannya di masjid karena ada udzur, Dan untuk itulah ya bagi sebagian masjid ya dalam kondisi wilayahnya mungkin tidak terlalu berbahaya untuk penyebaran virus ini, sebagian masjid ada yang sebagian jamaah yang biasanya dulu menjalankannya di lapangan atau di tanah lapang menjalankannya di masjid. Maka ini dibolehkan karena ada sebab atau udzur syar'i, yaitu adanya wabah penyakit itu. Bagi yang menjalankannya di rumah, tentu kalau kita lihat praktiknya Nabi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita nggak menjumpai itu. Tapi dalil tentang bolehnya sholat Idul Fitri di rumah adalah didasarkan pada
apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari tadi disebutkan bahwasanya Anas bin Malik pernah mengumpulkan keluarganya dan anak-anaknya untuk menjalankan sholat Idul Fitri di rumah Anas bin Malik. Dan ini menjadi dalil bahwasanya sholat Idul Fitri boleh dilakukan di rumah. Kemudian ketika kita menjalankan sholat Idul Fitri di rumah, maka tentu yang pertama diawali dengan takbir, diawali dengan sholat terlebih dahulu. Diawali dengan sholat terlebih dahulu, bagaimana sholat ketika sholat Idul Fitri dilakukan di lapangan. Sama tata cara pelaksanaannya. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, ketika kita menjalankan sholat Idul Fitri dilakukan sebanyak 2 rakaat dengan sekali salam. Dan ketika takbir atau di rakaat yang pertama ditambahkan dengan takbir sebanyak 7 kali. Dan di rakaat yang kedua ada takbir sebanyak 5 kali. Untuk itu ketika kita sudah memulai sholat, memulai sholat Id, dan ketika misalnya di rumah maka ada seorang imam. Misalnya kalau ada suami, maka suami misalnya jadi imam di rumah untuk menjalankan sholat Idul Fitri di rumah. Maka ketika imam sudah siap menjalankan sholat Idul Fitri, niat untuk menjalankan sholat Idul Fitri, kemudian diawali dengan takbir. Rakaat pertama diawali dengan takbir sebanyak 7 kali. Para ulama beda pendapat tentang takbir sebanyak 7 kali ini. Apakah takbir sebanyak 7 kali ini termasuk takbiratul ihram ataukah tidak? Para ulama beda pendapat. Tapi kalau kita melihat misalnya pendapatnya Imam Asy-Syafi'i dalam kitab beliau menyebutkan bahwasanya takbir 7 kali selain dari takbiratul ihram. Jadi di rakaat yang pertama, dan ini juga nanti yang disebutkan dalam kitab Fikih Sunnah, juga menyebutkan bahwa takbir sebanyak 7 kali itu bukan termasuk takbiratul ihram. Sehingga kalau kita berpedoman dengan mazhab Imam Syafi'i ini, maka kita ketika menjalani atau menjalankan sholat Idul Fitri di rakaat pertama kita awal dengan takbir dulu. Allahu Akbar, ini takbiratul ihram. Dan ini tidak termasuk 7 takbir tambahan dalam sholat Idul Fitri di rakaat pertama. Maka inilah takbiratul ihram. Dan nanti yang pertama kita disunahkan untuk membaca doa istiftah. Ini sunnah ya. Kalaulah kita tidak baca tidak masalah. Tapi kalau kita baca ini menjadi sunnah. Maka setelah takbir yang pertama takbiratul ihram, kemudian kita membaca doa iftitah. Baru setelah itu kita melakukan takbir sebanyak 7 kali. Inilah yang disebut dengan takbir tambahan tadi. Takbir sebanyak 7 kali. Dia mulai takbir lagi, Allahu Akbar, takbir yang pertama, Allahu Akbar, takbir yang kedua, Allahu Akbar, takbir yang ketiga, Allahu Akbar, takbir yang keempat, sampai 7 kali. Sampai 7 kali. Kemudian antara takbir pertama dan takbir yang kedua, apakah ada bacaan yang dibaca dalam sholat? Para ulama menyebutkan bahwa tidak ada riwayat yang pasti tentang bacaan khusus antara takbir satu dengan takbir yang lain. Jadi tidak ada periwayatan secara khusus tentang doa yang dibaca antara takbir yang pertama dengan takbir yang kedua. Kalaulah misalnya ada, ya ini adalah yang menyebutkan bahwa takbir yang pertama dan takbir yang kedua kita membaca, misalnya membaca tasbih, membaca tahmid, maka bisa kita baca antara takbir pertama dan yang kedua adalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Takbir yang kedua dan takbir yang ketiga di tengah-tengahnya kita juga membaca doa tersebut. Maka ini kita baca sampai kemudian nanti takbir yang ke-7. Selesai takbir yang ke-7, kemudian imam membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah. Kemudian selesai surat Al-Fatihah membaca surat, ya membaca surat. Dan ini kalau kita sebagaimana yang disunahkan, dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rakaat yang pertama adalah membaca surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la.
ya sabbihisma rabbikal a'la, atau dalam riwayat yang lain diberi membaca surat Shad, ya membaca surat Shad. Nah, ini sunnah. Kalaulah misalnya tidak memungkinkan untuk membaca di antara dua surat tersebut, maka boleh membaca surat yang lain yang dihafal. Apalagi kalau kita perhatikan di himbauan-himbauan yang sudah ada di masyarakat kita, ya termasuk di Tuban, melalui himbauan dari pemerintah Tuban melalui Sekda sudah menyampaikan bahwa kalaulah harus menjalankan sholat Idul Fitri, maka himbauannya sholat Idul Fitri ini dilakukan dalam kondisi yang tidak lama-lama, ya bacaannya juga diperpendek, khutbahnya juga diperpendek. Maka boleh-boleh saja nanti kemudian mencari atau membaca Al-Quran, ya setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat-surat yang pendek tidak masalah. Tapi kalau misalnya membaca yang sesuai dengan yang dianjurkan Nabi, di takbir atau di rakaat yang pertama membaca surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la, atau surat Shad. Kemudian setelah itu baru kemudian ruku, i'tidal, kemudian sujud, kemudian nanti duduk di antara dua sujud dan seterusnya, kemudian bangkit kembali untuk mengawali rakaat yang kedua. Ketika kita sudah selesai sujud di rakaat yang pertama, kemudian bangkit untuk rakaat yang kedua, tentu kita mengucapkan takbir. Ini yang disebut dengan takbir intikal, takbir perpindahan antara gerakan satu dengan gerakan yang lain. Maka takbir yang kita lakukan di rakaat atau mengawali rakaat yang kedua ini tidak termasuk takbir yang dikatakan atau yang diperintahkan di rakaat yang kedua kita melakukan takbir sebanyak 5 kali. Maka setelah takbir intikal Allahu Akbar, kemudian kita mengawali takbir lagi Allahu Akbar. Ini yang berarti yang pertama Allahu Akbar, yang kedua Allahu Akbar, yang ketiga Allahu Akbar, yang keempat Allahu Akbar, yang kelima. Jadi di rakaat yang kedua kita membaca takbir sebanyak 5 kali. Dan di tengah-tengah takbir yang pertama dan yang kedua, sekali lagi tadi tidak ada doa yang periwayatannya secara khusus dibaca di antara takbir tersebut. Kita bisa membaca doa yang kaitannya dengan tasbih dan tahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah takbir 5 kali dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Selesai membaca surat Al-Fatihah, kemudian dilanjut membaca surat-surat atau ayat yang dihafal. Dan ini sebagaimana yang Nabi contohkan, ya Nabi perintahkan membaca surat Al-Ghasyiyah, hal ataka hadisul ghasyiyah. Atau misalnya kalau tidak menggunakan surat Al-Ghasyiyah bisa menggunakan surat Al-Qamar, ya antara dua surat ini. Ini hukumnya sunnah. Kalaulah misalnya tidak menghafal atau tidak bisa dibaca dua surat tersebut, boleh menggunakan surat yang lain. Karena ini hukumnya sunnah. Kemudian selesai membaca surat, melakukan ruku, kemudian melakukan sujud, ya atau i'tidal dulu, kemudian sujud dan seterusnya sampai kemudian nanti salam. Maka selesai sholat Idul Fitri yang dikerjakan di rumah. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, bolehkah sholat Idul Fitri dalam kondisi di rumah dikerjakan sendirian? Ada yang mengatakan dibolehkan sholat Idul Fitri sendirian di rumah dengan ketentuan yang sama, tata caranya takbirnya sama. Di rakaat pertama takbir sebanyak 7 kali selain takbiratul ihram, kemudian nanti takbir di rakaat yang kedua takbir sebanyak 5 kali. Sebagaimana umumnya sholat di dalam sholat Idul Fitri. Kemudian selesai sholat, apakah ada khutbah? Apakah ada khutbah? Kalau kita kembali pada riwayat yang menceritakan tentang Anas bin Malik yang pernah menjalankan sholat Idul Fitri di rumah tadi, maka Anas bin Malik ketika selesai sholat, dan waktu itu Anas bin Malik memerintahkan budaknya untuk menjadi imam, ya. Waktu itu Anas bin Malik dan budaknya ini tidak ada khutbah ketika di rumah, ya, menjalankan sholat Idul Fitri tidak ada khutbahnya. Sebagaimana atau berdasarkan apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik waktu itu.
Kemudian ada juga yang berpendapat tetap ada khutbahnya dengan catatan ketika jamaahnya banyak, ya jamaahnya misalnya lebih dari 4, maka ada khutbah dan ini juga dibolehkan. Maka nanti kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam menjalankan sholat Idul Fitri yang dikerjakan di rumah, ya maka tentu ini ada dua pilihan. Kalau mau yang menggunakan khutbah juga dibolehkan, ya. Kemudian kalau tidak menggunakan khutbah juga tidak masalah, boleh-boleh saja, sebagaimana yang dicontohkan oleh Anas bin Malik waktu menjalankan sholat Idul Fitri di rumahnya bersama keluarga dan budaknya tadi. Jadi tidak menjadi hal yang krusial harus ada khutbah atau tidak, ya. Pada dasarnya dua-duanya kalaulah memungkinkan ada khutbah silakan. Kalau enggak ada tidak ada masalah. Maka selesailah kemudian sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri yang dikerjakan di rumah. Tentu kalau dikerjakan di masjid atau di lapangan, tentu khutbah tetap ada, ya khutbah tetap ada. Umumnya sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis-hadis tentang sholat Idul Fitrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika di lapangan ada khutbah yang kemudian dilakukan. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, setelah sholat Id, ya kemudian bagi yang ada khutbah menjalankan khutbah, kalau tidak ada berarti sudah selesai sholat Idnya. Setelah itu tentu ada anjuran untuk saling mengucapkan tahniah, ucapan selamat, dan tentu doa yang kemudian lebih kita amalkan adalah sebagaimana kebiasaan dulu para sahabat yang mendoakan supaya amalnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan ibadah Ramadannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan doa taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Tentu ini lebih utama untuk kita ucapkan, ya, lebih utama untuk kita berikan ucapan sebagai selamat ketika datangnya Idul Fitri seperti ini, yaitu doa supaya Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Adapun nanti kaitannya dengan maaf-maafan, ya, ini tentu sebenarnya tidak harus menunggu momentum Idul Fitri. Kapanpun kita bisa minta maaf, kapanpun bisa kita lakukan, ya. Bahkan sebelum Idul Fitri di bulan Ramadan seperti ini, sah-sah saja kita minta maaf. Maka esensi dari Idul Fitri adalah kita melakukan tahniah, memberikan ucapan selamat satu dengan yang lain, wabil khusus adalah selamat sudah menjalankan ibadah puasa Ramadan, dan kemudian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah yang kita kerjakan. Itu kurang lebih kaum muslimin yang dirahmati Allah tentang tata cara sholat Idul Fitri, ya, sholat Idul Fitri wabil khusus ketika kita kerjakan di rumah, dan mudah-mudahan ini menjadi satu tambahan wawasan ilmu bagi kita semuanya. Dan kurang lebih beberapa hari lagi, ya, Hari Raya Idul Fitri ini sudah kita jumpai. Mudah-mudahan ini menjadi satu bekal ilmu, baik yang mau di rumah maupun yang di lapangan. Tentu insya Allah dalam kondisi yang masih aman kondisinya, silakan bisa di masjid atau di lapangan. Sebagaimana himbauan pemerintah sebagian, ya, termasuk di Tuban, yang membolehkan tentu dengan catatan-catatan kesehatan, protokol kesehatan yang harus dijaga. Adapun misalnya dalam kondisi wilayah yang sudah kondisinya sangat parah, ya, penyebarannya cukup masif, maka lebih maslahat kalau ditunaikan di rumah dengan ketentuan-ketentuan yang tadi kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya.